Pemirsa, di lapangan bola Kalosi, Kecamatan Ala, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, puluhan pria dan wanita berkumpul untuk melaksanakan latihan rutin Silat Tauhid Indonesia pada 29 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi sarana bagi mereka untuk meningkatkan keterampilan bela diri dan spiritualitas. Silat Tauhid Indonesia adalah perguruan silat yang memiliki filosofi dan pendekatan unik dalam mengembangkan keterampilan bela diri dan spiritualitas. Didirikan berdasarkan ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila, Silat Tauhid Indonesia memiliki tujuan untuk membentuk pribadi-pribadi Muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Berlatih Silat Tauhid Indonesia tidak hanya meningkatkan keterampilan bela diri, tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas seseorang. Kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan membentuk pribadi yang lebih baik. Latihan rutin Silat Tauhid Indonesia di Enrekang menjadi kegiatan yang dinantikan oleh para pesilat. Dengan bimbingan instruktur yang berpengalaman, mereka dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang Silat Tauhid Indonesia. Dalam Silat Tauhid Indonesia, terdapat beberapa tingkatan yang harus dilalui oleh para pesilat, antara lain, tingkat dasar, Ikra, 12 jurus, sekitar 3 hari. Tingkat lanjutan, Iman, 12 jurus, sekitar 1 tahun. Tingkat gabungan, Kalam, 15 jurus, sekitar 1,5 tahun. Tingkat pendekar, Akbar, 1 jurus, sekitar 1 tahun. Saat diwawancarai, Muhammad Sofyan, Koordinator Dewan Pewaris Silat Tauhid Indonesia Wilayah Sulawesi menjelaskan. Ya, latihan ini kan mengasah kembali. Dia kan sebelum masuk ST itu ada namanya melalui proses diksar, latihan dasar, pendidikan dasar. Mereka itu digenjot dengan 12 jurus yang kita kenal di ST itu, alif sampai ya. Terus setelah itu mereka kan belum paham. Nah, untuk lebih paham lagi dengan jurusnya itu, maka kita adakan latihan rutin. Itu diadakan setiap minggu pagi. Setiap cabang di Indonesia mengadakan hal seperti itu, wajib. Jadi yang menjadi kewajiban setiap anggota ST itu latihan rutin. Setiap malam Jumat itu mengikuti majelis pengajian, majelis zikir. Itu tidak boleh, menjadi kewajiban dalam setiap jamaah STI. Jadi setelah mereka melalui diksar itu mereka belum paham, maka sekolah kembali diberikan pemahaman di latihan rutin setiap minggu pagi, latihan rutin sampai mereka pada saat 2 bulan setelah itu terkumpul lagi jamaah baru. Maka mereka yang sudah didiksar ini berhak untuk naik di tingkatan pertama, namanya tingkatan iman. Nah, berjalan lagi terus naik di tingkatan ketiga, tingkatan kalam. Tingkatan keempat namanya tingkatan pendekar 1 akbar. Tingkatan ke-5 namanya tingkatan langkah rasul. Tingkatan ke-6 namanya tingkatan tali tauhid. Tingkatan ke-7 itu sujud. Dari begitu mereka menginjak sujud, kita ini sudah tidak ada kedikdian lagi. Sudah kita hablum minallah hablum minan nasnya, kita saling teguh. Jadi tidak ada sakti-sakti lagi. Nah, gitu. Kalau secara Bapak melihat perkembangan STI sendiri yang ada di Enrekang ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah, Pak, dari 2016 ini perkembangannya luar biasa. Jadi kurang lebih kita belum melihat registrasi lagi di sekretariat itu seperti apa, tapi saya memperkirakan bahwa kurang lebih 200 orang itu dari 2016 kita dirikan itu bulan Juni. Alhamdulillah hari ini tepatnya ulang tahun yang ke-9. Ulang tahun yang ke-9 STI Enrekang itu sangat pesat perkembangannya. Jadi khusus di Enrekang itu sekitar 200 orang. Jadi kami membina umat dari tidak baik jadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Karena yang kita asah ini batin. Jadi sebenarnya bukan mau mempertontonkan kesaktian. Di sini mempertontonkan bagaimana kita berzikir. Yang ditanamkan betul-betul ini kan awal padepokan ini berbentuk majelis zikir. Tapi kan perkembangan pesat mengikuti majelis zikir semakin banyak. Akhirnya kita bentuk dalam organisasi namakan Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia. Untuk basicnya sendiri ya? Khusus STI kita terdaftar di IPSI. Ya? IPSI Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia, tetapi IPSI yang silat yang tidak dipertandingkan. Jadi kita ambilkan IPSI itu seni budaya, kita ambil seninya saja. Jadi untuk pertandingan kita tidak pertandingkan. Ya. Karena jurus kita ya hijaiyah itu dari alif sampai ya. Jadi yang menciptakan jurus sendiri ini kita bisa lihat di sejarah singkat yang bisa kita lihat di Google. Itu
yang menciptakan jurus hijau ini adalah Sunan Bonang. Saya mau dalam seperti itu. Berpendanaan kami kan bukan organisasi padepokan yang apalagi mengharapkan. Jadi murni seluruh kegiatan STI itu didanai oleh iuran dari jamaah. Jadi tidak ada, bukan kita padepokan organisasi yang profit mengharapkan sesuatu, dan enggak. Dan alhamdulillah seluruh jamaah dan seluruh anggota STI di Indonesia itu dilarang berpolitik. Jadi membantu orang berpolitik boleh, tetapi menjadi bagian dari politik sendiri tidak boleh. Contoh, kita menjadi ketua partai ini, ketua partai ini nggak boleh, nggak ada izin. Karena kita di cabang ini betul-betul menunggu komando dari DPP, makanya kita kenal satu komando beribu kebaikan. Kalau DPP komandonya seperti itu, kita harus ikuti. Jadi cabang itu cuma bisa mengembangkan sedikit, tetapi tetap harus ada izin dari Dewan Pimpinan Pusat. Tadi Pak, dalam proses peningkatannya itu dilihat seperti apa sehingga tadi ada peningkatan? Naik tingkat. Iya, naik tingkat. Jadi kenaikan tingkat itu kita sudah ada dari 7 tingkatan ini, 7 tingkatan yang kita ada di STI. Memang kita kasih range waktu antara ikra, ini kan yang pertama namanya ikra bisa naik 1, 2, 3 bulan. Jadi range waktu 1, 2, 3 bulan kita anggap bahwa jurus ikranya sudah paham. Jadi begitu naik di tingkatan kedua namanya iman, kita ambil lagi range waktu 2 sampai 6 bulan. Kita anggap paham dengan iman, karena jurus iman ini dia naik, bukan naik langsung ke kalam. Jadi iman step by step, iman alif, 2 bulan kemudian naik iman ba, 2 bulan. Jadi 12 jurus ini kita kurang lebih iman itu 1,5 tahun baru bisa naik di tingkatan ketiga. Nah, terakhir Pak, harapannya dengan STI yang ada di Nrekang ini seperti apa? Saya berharap banyak kepada pengurus STI Nrekang, saudara kami yang ada di Nrekang, bahwasanya ayo kita sama-sama berdakwah, membina umat. Ayo kita sama-sama mengajak jamaah atau masyarakat Nrekang berzikir, karena kembali lagi basic dari padepokan kita itu majelis zikir. Jadi mengajak umat berzikir itu, satu kali kita menyampaikan kebaikan akan menjadi amal jariah seumur hidup. Ya, jadi harapan kami untuk pengurus dan seluruh jamaah tetap istiqomah dalam berdakwah, mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah, mengajak umat untuk menuju ke jalan yang lebih baik. Jadi di ujung ada filosofi kita ini, falsafat kita, bahwa sabar, ikhlas, tawakal, rendah hati akan menciptakan jaya jiwa raga, selamat dunia akhirat. Dengan latihan rutin dan bimbingan yang tepat, para pesila di Nrekang dapat meningkatkan keterampilan dan spiritualitas mereka melalui Silat Tauhid Indonesia. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, tim liputan di Seputar Kita News, Muhammad Hanif, mengabarkan.